Ya baik. Sama. Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang semuanya ya. Selamat bertemu gitu ya. Mungkin kita jarang bertemu melalui Zoom gitu ya, apalagi bertemu langsung. Tapi alhamdulillah hari ini bisa ketemu gitu ya, dan kita bisa membahas walaupun mungkin nanti kita tidak perlu lama-lama gitu ya. Jadi kita singkat saja, yang penting kita membahas beberapa hal yang perlu kita bahas secara langsung, dan selebihnya nanti saudara bisa mempelajari secara tidak berinteraksi secara langsung melalui Zoom dan sebagainya gitu ya. Ya baik. Jadi ini kita hari ini kita membahas tentang geometri dasar khususnya lingkaran gitu ya, dan tentu saja sebelumnya sudah kita bahas gitu ya, sudah banyak hal yang sudah kita bahas gitu ya, dan tentu saja ini semuanya berkaitan, namanya juga geometri dasar gitu ya. Geometri dasar ini yang masih dasar gitu ya, mendasari, dan itu justru yang penting gitu ya, supaya saudara mungkin sudah memahami konsep, tapi ini melalui mata kuliah geometri dasar ini, konsep-konsep ini kita tekankan gitu ya, dan kalau ada yang mungkin kekeliruan konsep itu bisa kita luruskan gitu. Jadi seperti itu, termasuk definisi-definisi, teorema-teorema itu yang kita bahas dalam perkuliahan ini. Selama ini setengah semester lebih gitu ya, sudah membahas mulai dari titik, garis, sampai ke segitiga, segi empat, poligon, dan hari ini kita membahas tentang lingkaran gitu ya. Ada definisi, ada teorema, dan tentu saja tiap pertemuan saya menyampaikan tidak secara keseluruhan dari materi gitu ya, tapi ya sesuai dengan prinsip perkuliahan pembelajaran di kampus, di universitas, itu student centered learning gitu ya. Jadi berpusat pada siswa atau berpusat pada mahasiswa, sehingga saudara itu lebih banyak nanti mempelajari secara individual gitu ya. Jadi kemandirian untuk mahasiswa itu sangat dipentingkan gitu ya. Jadi sangat utama bagi saudara untuk mandiri gitu. Jadi tidak perlu menunggu, ini kan nggak dijelaskan oleh dosen saya terus langsung tidak dipelajari, tidak gitu ya. Jadi prinsipnya dosen menyiapkan poin-poin capaian pembelajaran yang harus dicapai itu apa saja, dan memberikan pengantar dan arahan dan juga kerangkanya, dan saudara mendalami secara detail gitu ya. Jadi seperti itu. Ya, itu. Dan untuk geometri ini sendiri juga nanti akan berlanjut gitu ya. Ini geometri dasar, dan berikutnya nanti akan ada geometri ruang gitu ya. Mungkin nanti kalau pas bulan bisa ketemu ya, nanti biasanya saya juga mengampu mata kuliah geometri ruang gitu ya. Jadi seperti itu gitu ya. Dan nanti setelah geometri ruang ada geometri analitik, geometri transformasi, dan berlanjut lagi ada geometri non Euclid gitu ya. Karena yang kita pelajari ini adalah geometri Euclid, dan nanti selanjutnya akan ada geometri non Euclid gitu ya. Jadi seperti itu, dan berkembang terus gitu ya. Jadi ya itu harapannya ke depan, dan itu menjadi dasar. Biasanya saya mengajar geometri ruang itu juga ada beberapa konsep yang ada di geometri dasar yang kita gunakan juga gitu ya. Jadi kita gunakan untuk diterapkan di geometri yang berikutnya gitu ya. Oke ya, jadi ini kurang lebih sebagai ini ya, gambaran apa yang akan kita, apa yang sudah kita dan akan kita pelajari dalam mata kuliah ini. Dan juga setengah semester kemarin kita lebih banyak memilih, karena mata kuliah perkuliahan daring itu ada dua jenis gitu ya. Jenis pertama adalah sinkronos, dan yang kedua adalah asinkronos gitu ya. Dan kita lebih banyak kemarin di setengah semester itu kita lebih banyak ke asinkronos, artinya interaksinya tidak langsung gitu ya. Jadi berinteraksi tunda, saya menyiapkan bahan materi, saya sampaikan lewat video, dan saudara bisa mengakses, mempelajari gitu ya. Jadi tidak secara waktu bersamaan seperti ini gitu ya. Dan kalau sekarang kebetulan waktunya bisa bersamaan gitu ya. Tapi suatu saat mungkin tidak bisa bersamaan, setelah tidak langsung, dan saudara juga bisa berdiskusi dan berinteraksi dengan teman maupun dengan dosen secara tidak langsung juga gitu ya. Jadi itu asinkronos, itu adalah salah satu tipe pembelajaran daring.
Dan yang sekarang kita gunakan adalah tipe sinkronos gitu ya, berinteraksi secara langsung dan harapannya nanti akan ada dialog gitu ya, antara mahasiswa dengan dosen dan mahasiswa satu dengan yang lainnya gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, dan itu juga plus minus gitu ya. Plus minus, salah satu plusnya penggunaan asinkronos itu adalah ya saudara nanti bisa menyimak video saya berkali-kali gitu ya. Kalau satu kali belum paham bisa diulang lagi 2 kali. 2 kali belum paham 3 kali, 4 kali gitu ya. Sampai 10 kali pun juga dosennya tidak akan marah gitu ya. Kalau saudara kuliah langsung tatap muka dengan saya dan minta menjelaskan sampai 10 kali, saya kira dosennya juga capek gitu ya, jadi menjelaskan. Tapi kalau video mau diulang beberapa kali masih bisa gitu ya, dan coba diingat dan dicermati bersama kan gitu ya. Dan ya jadi itu ya sebagai gambaran gitu ya, dan kita akan membahas memang di sini untuk geometri ada beberapa hal yang memang harusnya bisa kita praktekkan secara langsung, atau mungkin kita lebih baik kita ketemu langsung dan kita membahas gitu ya. Tapi memang kondisi belum memungkinkan ya, jadi kita jarak jauh gitu ya. Dan ini sebagaimana ini backgroundnya adalah saya berada di ruang kelas gitu ya. Mungkin saudara sejak masuk UNES belum pernah lihat ruang kelasnya seperti apa gitu ya. Ini salah satu ruang kelas. Memang mungkin tidak sama dengan ruang-ruang yang lainnya. Ini adalah ruang micro teaching, ruang laboratorium matematika, salah satu ruang. Jadi ini ruangannya dan ini gitu ya. Ini papan tulis dan ya. Jadi itu mungkin nanti suatu saat nanti semoga kondisi semakin baik dan kita bisa ketemu di ruangan ini. Jadi saya ya tiap hari ke kampus gitu ya, tiap hari ke kampus tapi ya ngajar dan tidak bertemu langsung dengan mahasiswa gitu ya. Jadi ngajar dengan kursi kosong gitu ya. Jadi seperti itu gitu ya. Jadi karena mahasiswanya di tempat masing-masing. Oke, baik. Jadi tapi saya kira tidak masalah karena apalagi geometri itu tidak begitu mendesak harus ketemu langsung gitu ya. Banyak hal yang bisa kita diskusikan secara virtual. Dan nampaknya kemungkinan juga semester depan masih belum memungkinkan untuk bertemu langsung gitu ya. Jadi mungkin awal-awal semester depan itu masih daring juga gitu ya. Jadi seperti itu. Mungkin di tengah-tengah semester mungkin baru beberapa mungkin terutama mata kuliah praktek yang bisa datang ke kampus gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Baik, dan sekarang coba saya share screen dan ya tentu saja semoga semuanya sehat semuanya ya, dan tetap semangat gitu ya, tetap semangat dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas gitu ya. Dan sebelum masuk ke ini saya punya materi tentang lingkaran gitu ya. Ini kenapa kok referensinya pakai bahasa Inggris ya, sekalian saja gitu ya. Jadi artinya saya gunakan referensi dari secara internasional, harapannya itu kita mengambil konsep-konsep dari konsep dasarnya gitu ya. Jadi saya mengambil ada beberapa buku dari referensi utama, sumber-sumber utama, bahkan saya mengambil buku dari Euclid gitu ya, Euclid pakar dan tokoh yang pertama kali membahas terkait dengan geometri itu juga supaya konsep-konsep dasar itu tertanam kuat, sehingga dan kenapa kok mulai dari definisi teorema itu kok harus dibahas itu yaitu basic geometri atau geometri dasar itu ya seperti itu gitu ya. Oke, sebelum masuk ke lingkaran ini ada sebuah permasalahan gitu ya. Ini kaitannya dengan materi sebelumnya gitu ya, materi sebelumnya tentang poligon segi 4. Nah, ini sekarang kita ketahui kita punyai ada segitiga A, B, C, D. Diketahui di sini, ya ini walaupun bahasa Inggris, saya kira bahasa Inggrisnya juga bahasa Inggris standar gitu ya, given diberikan, find, temukan EF gitu ya. Jadi saya kira tidak ada penerjemahan yang harus membuka kamus gitu ya. Jadi itu. Besar sudut BAD itu sama dengan besar sudut DCB, yaitu sama dengan 90 derajat gitu ya. BAD gitu ya. Jadi di sini BAD dan DCB itu 90 derajat. Kemudian AE tegak lurus dengan BD dan FC tegak lurus dengan BD gitu ya. AB-nya 9, kemudian CD-nya 9,
AD-nya 12, BC-nya 12. Gitu ya. Pertanyaan pertama sebelum membahas tentang menemukan atau menentukan EF. Apakah ABCD ini persegi panjang? Ada yang akan menjawab? Biar tidak ngantuk ya. Biasanya siang-siang itu waktunya enak untuk istirahat gitu ya. Jam 1 siang gitu ya. Oke, ABCD apakah sudah bisa dipastikan bahwa ABCD ini adalah persegi panjang kaitannya dengan definisi sebelumnya? Ada yang akan menjawab? Silakan, siapa? Karena salah satu tujuannya kalau kita menggunakan Zoom, kita bisa berdialog gitu ya, diskusi gitu ya. Kalau saya ceramah tidak jauh beda dengan ketika saya menggunakan rekaman video gitu ya. Jadi silahkan, mungkin ada yang langsung saja, kalau misalnya ada yang akan disampaikan, silahkan bisa menyampaikan gitu ya secara langsung gitu ya. Jadi silahkan. Tidak perlu takut-takut gitu ya. Jadi kalau kelas saya itu biasanya di ruang kelas, kalau tatap muka itu ruang kelas saya berantakan gitu ya. Jadi ada yang lesehan duduk di bawah, ada yang mejanya atau kursinya diputar dan ketemu melingkar dengan kelompoknya, dan ada yang kerja sendiri, ada yang kerja kelompok, itu berantakan. Ada yang mengatakan kelasnya Pak Adi itu berantakan gitu ya. Jadi ini juga silahkan kalau saudara menyalakan mute, mengaktifkan mikrofonnya, kemudian ikut berdiskusi di sini juga silahkan. Jadi tidak wajib harus menutup mikrofonnya dan harus mendengarkan, tidak. Gitu. Jadi silahkan saudara juga bisa ikut berinteraksi di sini, gitu ya. Oke, jadi di sini apa yang harus dari tadi ya, segitiga, persegi 4 ABCD. Apakah ini persegi panjang? Ada yang akan menjawab? Iya, termasuk persegi panjang, Pak. Ya, alasannya kenapa? Karena ada dua sisi yang sejajar. Karena ada dua sisi yang sejajar, itu ya. Terus? Karena ada dua sudut yang itu siku-siku, Pak. Sudutnya siku-siku. Oke, ya. Jadi sudutnya siku-siku. Sudutnya siku-siku. Keempat sudutnya siku-siku. Dan tidak semua sisinya sama. Tidak semua sisinya sama, dan tadi ya, jadi panjangnya tapi tidak sama semuanya gitu ya. Jadi kalau sama semuanya nanti istimewa menjadi persegi gitu ya. Dan oke ya, jadi kita kembalikan pada definisinya gitu ya. Definisinya ketika di sini ada dua pasang sisinya sama panjang atau kongruen gitu ya. Ada pasang sisinya kongruen dan dua pasang sisinya kongruen, dan sebentar ini saya sambil menyeting posisinya ya. Dan salah satu sudutnya 90 derajat gitu ya. Jadi ketika di sini istimewanya, uniknya di matematika itu definisi itu mengambil syarat yang minimal gitu ya. Salah satu sudutnya 90 derajat, artinya di sini apalagi dua-duanya 90 derajat, maka di sini adalah persegi panjang. Jadi seperti itu gitu ya. Oke, dan ketika di sini permasalahannya adalah menentukan EF, apa yang harus dilakukan ini? Apa yang bisa ini biasanya kalau ini maju di papan tulis, nulis gitu ya. Tapi ini coba apa yang harus dikerjakan pertama untuk menyelesaikan? Menentukan panjang BD. Menentukan panjang BD. Ya, oke, menentukan panjang BD. Panjang BD ditentukan dengan cara Pitagoras. Pitagoras gitu ya. BD itu sama dengan akar 12 kuadrat 12 kuadrat plus 9 kuadrat. 9 kuadrat gitu ya. Dan ini juga perlu dasar, perlu kenapa kok pakai Pitagoras gitu ya. Kenapa kok pakai Pitagoras itu karena tadi meninjau segitiga ABD gitu ya. Diketahui bahwa segitiga ABD adalah segitiga siku-siku gitu ya, siku-siku. Oke ya, jadi ini kita berikan pengantar sebelum masuk ke menggunakan teorema Pitagoras. Kita polanya seperti itu gitu ya, logika dalam penyelesaian masalah di matematika seperti ini gitu ya, dalam geometri. Karena segitiganya adalah segitiga siku-siku, maka BD sama dengan akar 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat, ini sama dengan berapa ini? Ada yang sudah menghitung? 15 itu ya, langsung. Jadi
Triple Pitagoras itu ya, 15. Kemudian untuk selanjutnya apa yang harus dikerjakan ini? Kita harus mencari panjang EF gitu ya. Untuk menemukan panjang EF, apa yang harus kita kerjakan? Yang kita cari? Panjang BE atau FD. Panjang BE atau FD. Apakah sama? Sama. Sama ya, kalau sama bisa kita ambil salah satu. Ini panjang BE-nya, caranya bagaimana ini? Panjang BE? Cari AE dahulu, Pak. Mencari AE dulu, gitu ya. Oke, jadi mencari AE. Caranya mencari AE? AE per enggak. BE Nah. per Untuk mencari AE, caranya? AE kali BD sama dengan AB kali DA, Pak. AE kali BD BD sama dengan AB kali AD, Pak. AB kali AD. Oke. AB kali AD. Apa ini? Menggunakan apa ini? Itu pakai rumus luas segitiga, Pak. Yang setengah alas kali tinggi. Oke, ya. Jadi di sini ada apa? Menggunakan konsep segitiga gitu ya. Jadi di sini ada luas daerah segitiga. Ya, di sini ada beberapa unsur-unsur yang penting di sini. Sebagai contoh, misalnya kita pandang segitiga ABD, itu berarti kan artinya bisa mencari luas daerahnya gitu ya dengan beberapa cara gitu ya. Ya, dengan beberapa cara, salah satunya di sini ada dua cara dan kita bisa menentukan AE kali BD sama dengan AB kali AD gitu ya. Oke, coba semuanya coba menghitung. Ini tadi yang ditanyakan AE gitu ya. Coba yang lainnya coba semuanya mencoret-coret ketemu AE berapa kalau menggunakan seperti ini. Silakan. Atau ada yang sudah menghitung ini? Silakan. Ya, dengan menggunakan ini HE-nya sama dengan berapa? 7,2. 7,2. Oke, ya, 7,2. Oke. Gimana caranya? Itu nanti silahkan saudara semuanya mencoba. Kalau belum ketemu 7,2 berarti perlu dicek lagi. Kan begitu gitu ya. Jadi prinsipnya di sini kita punya segitiga ABD untuk menentukan luas daerahnya itu bisa dengan luas alas. Luas daerah adalah alas kali tinggi dibagi 2, 9 kali 12 dibagi 2, atau bisa juga BD dikalikan dengan AE dibagi 2 gitu ya. BD-nya sudah diketahui tadi, dikalikan dengan AE dibagi 2. Jadi di sini AE-nya nanti akan ketemu 72. Oke, setelah ketemu 72, apa yang bisa dilakukan lagi? Mencari panjang BE atau FD tadi. Mencari panjang BE atau FD tadi gitu ya. Caranya dengan cara apa ini? Pitagoras lagi. Pitagoras lagi. Oke, ya. Ada bisa menggunakan teorema Pitagoras gitu ya. Bisa juga dengan menggunakan geometric mean yang kemarin juga gitu ya. Tapi ini juga pilihan gitu ya. Jadi saudara artinya ini bisa menggunakan geometric mean gitu ya. Mungkin nanti saudara bisa mencoba. Artinya ini saya berikan ini kenapa? Karena ini sekaligus menjawab beberapa waktu yang lalu ada diskusi termasuk dengan teorema. Apakah membuktikan teorema harus dengan langkah-langkah yang harus sama persis dan sebagainya? Tidak harus gitu ya. Jadi ini juga sama dalam pembuktian dalam penyelesaian masalah juga banyak sekali cara-cara dan solusi yang bisa dikerjakan sepanjang itu sesuai dengan teorema dan sesuai dengan konsep yang benar, itu juga bisa diterima. Geometric mean atau dengan Pitagoras, nanti silakan saudara bisa selesaikan dengan teorema Pitagoras, atau geometric mean itu bisa menyebutkan bahwa BE dibagi dengan, sambil mengingat-ingat materi sebelumnya gitu ya, BE dibagi dengan AE sama dengan AD per ED.
apa BE. Jadi di sini BE kali AE itu sama dengan AE ya dibagi dengan ED gitu ya. Nanti coba dibuka lagi geometric mean ini misalnya seperti ini. Jadi kalau BE gitu ya, BE dibagi dengan AE itu sama dengan AE dibagi dengan ED gitu ya. Nah, sehingga akhirnya di sini nanti karena di sini ada BE dengan disubstitusikan nilai-nilainya nanti akan kita peroleh nilainya adalah BE-nya itu sama dengan coba semuanya coba cari BE-nya berapa? BE-nya 5,4. 4. 5,4 gitu ya. BE-nya 5,4. Sehingga dengan asumsi di sini dengan bukan asumsi ya, dengan apa yang diketahui bahwa FD-nya itu sama, berarti kita peroleh EF-nya 4,2. ya, jadi EF itu sama dengan BD dikurangi 2 kali BE. gitu ya. BD-nya 15 dikurangi 2 kali 5,4. Apa? Sama dengan 4,2. 4,2. Oke, ya. Jadi ini gitu ya. Jadi ini sudah kita dapatkan penyelesaian masalah dari soal yang ini. Oke, baik ya. Jadi terima kasih sudah berinteraksi secara langsung. Ini tentu saja ini salah satu contoh saja dan saudara perlu menggali lebih banyak gitu ya. Menggali lebih banyak, cari permasalahan-permasalahan dan saudara pecahkan gitu ya. Jadi saudara kuliah tidak hanya mencari menyelesaikan permasalahan yang diberikan, tapi saudara bisa mencari permasalahan dan coba didiskusikan, dipecahkan. Jadi seperti itu. Ya ini pengalaman jadi mahasiswa saya, walaupun dia mahasiswa fisika gitu ya, tapi dia tekun dan mempelajari matematika. Waktu dulu saya tahun 2011-an itu kalau tidak salah, mahasiswa saya jurusan fisika, tekun mempelajari matematika dan seperti tadi, saya selalu menantang mahasiswa datang bawa masalah gitu ya. Jadi ya artinya bukan masalah yang macam-macam gitu ya, tapi datang membawa permasalahan matematika. Jadi bukan saya yang membawa permasalahan yang dipecahkan ke mahasiswa, tapi mahasiswa membawa permasalahan dan dipecahkan, didiskusikan bersama-sama. Dan akhirnya sekarang mahasiswa tersebut ambil S3 di Jerman jurusan geometri. Jadi seperti itu. Jadi dari fisika dia tertarik dan mempelajari geometri. Jadi dia sampai sekarang juga selalu menunjukkan ada permasalahan matematika yang belum terselesaikan dan dia memecahkannya dan sebagainya. Jadi ini seperti itu. Ya, geometri seperti itu gitu ya. Jadi oke, baik, ini penyelesaian permasalahan yang diberikan dan sekarang kita masuk ke lingkaran gitu ya. Jadi lingkaran tentu saja di sini juga saudara sudah tidak asing gitu ya dengan istilah lingkaran dan juga definisinya dan sebagainya seperti yang ini kita ketahui bahwa lingkaran adalah sebuah bidang yang ya di sini set of a point in a plane gitu. Jadi kumpulan titik-titik gitu ya, himpunan titik-titik yang terletak pada sebuah bidang gitu ya. Karena kalau nanti tidak terletak pada sebuah bidang nanti juga akan lain gitu ya. Jadi gitu. Kalau tidak di bidang tapi di ruang nanti akan menjadi bola gitu ya. Dan ini kalau ini adalah lingkaran di sebuah bidang, artinya di bidang datar dan semua titik-titik tersebut itu berjarak sama dari titik tertentu gitu ya. Ini misalnya ini adalah titik A dan ini adalah sekumpulan titik-titik gitu ya. Jadi ini ada banyak titik-titik, ini sekumpulan, jadi ini bukan sebuah garis atau bukan sebuah ini, tapi ini adalah sekumpulan titik-titik gitu ya. Jadi ini ada titik yang banyak sehingga membentuk sebuah himpunan titik-titik dan ini jaraknya selalu sama, gitu ya, selalu sama dari sebuah titik pusat gitu ya. Ini selalu itu yang kita sebut dengan definisi dari lingkaran gitu ya. Dan ketika nanti ada permasalahan kembalikan ke definisinya apa. Jadi seperti itu. Kadang banyak penyelesaian masalah yang muter-muter dan tidak terselesaikan karena belum dikembalikan pada definisi yang sebenarnya. Ini penting gitu ya. Jadi itu gitu ya. Oke, dan ini ada istilah radius. Radius adalah ya
ini gitu ya, ini adalah radius gitu ya. Ini jaraknya ini kita sebut dengan radius atau kita sering menyebutnya jari-jari gitu ya. Circle, radius of a circle is a segment with endpoint are the center and a point on the circle. Jadi definisi dari radius atau jari-jari adalah sebuah ruas garis atau segmen yang ujung-ujungnya adalah titik pusat dan titik yang terletak pada lingkaran. Itu definisinya gitu. Jadi kalau jari-jari itu apa sih gitu ya. Jadi kalau saudara sebagai seorang matematika, radius itu apa? Radius itu ya, kalau radius dalam lingkaran itu ya sebuah ruas garis yang ujung-ujungnya adalah, yang salah satu ujungnya adalah titik pusat lingkaran dan ujung yang lainnya adalah sebuah titik yang berada di lingkaran itu. Ya, jadi seperti itu. Sehingga ini nanti akan muncul ketika kita membuat seperti ini, nanti jangan sampai kalau saudara seorang matematika nanti, ini yang kita sebut dengan lingkaran gitu ya. Piring dan sebagainya itu bukan contoh yang bagus dari lingkaran gitu ya. Jadi seperti itu. Karena lingkaran itu hanya tepinya saja gitu ya. Jadi seperti itu gitu ya. Jadi ini. Jadi kalau ini bukan lingkaran tapi permukaan atau ya permukaan atau wilayah lingkaran, permukaan lingkaran. Jadi area lingkaran, area of the circle gitu ya. Jadi seperti itu. Sehingga contoh yang bagus untuk sebuah lingkaran adalah cincin gitu ya. Jadi seperti itu gitu ya. Jadi kalau ambil objek yang berbentuk lingkaran gitu ya, menyerupai lingkaran, berarti saudara mengambil contoh ya seperti yang cincin, kemudian ada apa permainan hula hoop atau apa gitu ya. Jadi tapi bukan piring gitu ya. Kalau piring tepinya saja yang lingkaran gitu ya. Jadi itu kaitannya dengan konsep gitu ya. Chord atau mungkin istilah di Indonesia kita gunakan tali busur gitu ya. Circle is a segment with endpoint on the circle. Ya. Endpoint on the circle. Jadi ada jadi ada sebuah ruas garis dan titik-titik ujungnya adalah titik-titik yang terletak pada lingkaran. Itu adalah tali busur gitu ya. Jadi tali busur itu apa? Tali busur itu ya ruas garis yang ujung-ujungnya adalah titik yang terletak pada lingkaran. Gitu ya. Dua titik yang terletak pada lingkaran. Pasti hanya ada dua gitu ya. Jadi tidak mungkin tali busur yang ada titik potong dengan lingkarannya lebih dari dua. Gitu ya. Ini adalah definisi dari tali busur gitu ya, chord gitu ya. Nah, untuk selanjutnya diameter gitu ya. Kadang kita melewati gitu ya, setelah radius, dua kalinya radius adalah diameter, padahal itu bukan definisi gitu ya. Memang itu hubungan gitu ya, hubungan relation antara dua objek dalam geometri, tapi itu bukan definisi. Apa itu diameter? Diameter adalah perkalian dari atau dua kalinya radius, itu bukan definisinya gitu ya. Memang itu hubungannya seperti itu, tapi diameter adalah sebuah tali busur gitu ya. Jadi diameter itu adalah sebuah tali busur. Tali busur yang seperti apa? Tali busur yang memuat titik pusat lingkaran gitu ya. Jadi artinya diameter itu ya tali busur gitu ya, tali busur yang istimewa karena melewati pusat lingkaran. Sehingga di sini kalau kita lihat ini ya, jadi ini, nah ini ya, jadi ini adalah diameter karena memuat titik pusat, gitu ya. Baik, itu ya. Jadi ini istilah-istilah yang perlu kita tanamkan dan muncul lagi di sini ada istilah tangen, gitu ya. Tangen ini kok seperti di geometri, gitu ya, trigonometri gitu ya. Ada tangen, sekan, ya memang ini ada kaitannya gitu ya. Nah, tangen, a circle is a line that intersects the circle in exactly one point. Gitu ya. Jadi kalau di sini ada sebuah lingkaran, ya, ini jadi saya buat. Ada lingkaran, tangen itu kalau ada sebuah titik dan ini ada sebuah garis, gitu ya. Ada sebuah garis yang melewati lingkaran tepat di satu titik. Itu yang kita sebut dengan tangen, atau dalam istilah di bahasa Indonesia garis singgung, gitu ya, garis singgung lingkaran. Gitu ya. Garis singgung lingkaran itu kita sebut dengan tangen of to a circle, tangen to a circle, a line that intersect the circle in exactly, tepat hanya satu, tidak mungkin dua. Gitu ya. Garis singgung tidak mungkin memotong lingkaran di dua titik. Gitu ya. Nah, kecuali kalau di sini untuk selanjutnya ada ruas garis yang memotong di dua titik. Itu yang kita sebut dengan sekan to a circle, gitu ya. Garis potong, gitu ya, garis potong, perpotongan antara ruas garis dengan
sebuah lingkaran di sini ada 2 titik gitu ya. Itu sekant dan ini adalah tangan gitu ya. Dan sehingga ini nanti perkembangannya akan berkaitan dengan trigonometri jadi seperti itu gitu ya. Dan nah, kemudian ada inscribed angles is an angle with vertex on a circle and with a set that contains chord of the circle gitu ya. Ini kurang lebih kalau kita gambarkan itu kalau di sini ada sebuah lingkaran dan ini lingkaran A gitu ya. Lingkaran A itu ketika ada sebuah sudut dengan titiknya itu terletak pada lingkaran gitu ya. Jadi di sini titiknya pada lingkaran. Ini membentuk sebuah sudut gitu ya. Nah, seperti ini. And with the set that contains chord of the circle. Jadi di sini contain chord of the circle. Di sini ada chord, ada tali busur dan ini ada tali busur. Dan ini membentuk ada sebuah uninscribed angle gitu ya. Ini yang kita sebut dengan uninscribed angle atau di dalam bahasa Indonesia kita sering menyebut sudut keliling gitu ya, sudut keliling gitu ya. Dan central angles itu juga ketika ada sudut yang dibentuk ketika di sini ada titik pusat gitu ya. Titiknya terletak pada titik pusat sebuah lingkaran. Maka di sini kita kenal dengan central angle atau kita sebut dengan sudut pusat gitu ya. Sudut pusat dan ini sudut keliling. Gitu ya. Jadi seperti itu. Silakan kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan langsung saja aktifkan mikrofonnya gitu ya. Jadi seperti itu gitu ya. Nah, ini kita perlu menanamkan konsep-konsep dan dasar-dasar dari definisinya itu secara kuat untuk membahas beberapa hal yang selanjutnya gitu ya. Jadi seperti itu. Termasuk di sini ada minor arcs, ada major arcs. Arcs itu tali busur gitu ya. Misalnya di sini ada titik B dan ini ada titik C. Nah, membentuk di sini ada sebuah sudut pusat dan ini ada BC gitu ya. Nah, BC ini yang kita sebut dengan arcs gitu ya. Dan ini adalah minor arcs gitu ya. Dan kita bisa menuliskan di sini BC gitu ya. BC dan ini adalah busur BC gitu ya. Simbolnya seperti ini gitu ya. BC. Bentar, Oke, gitu ya. Jadi ini simbol dari busur, gitu ya. Dan ini juga busur juga, gitu ya. Sehingga kita perlu menetapkan suatu saat nanti di permasalahan-permasalahan yang muncul kita harus mendefinisikan apakah yang dimaksud sudutnya itu adalah yang minor atau yang major, gitu ya. Major arcs atau yang minor arcs, gitu ya. Dan ini juga sama, gitu ya. BC juga, gitu ya. Jadi seperti itu. Gitu ya. Jadi ini, tapi ada yang minor, ada yang mayor. Dan untuk menentukan besarnya bagaimana itu maka menggunakan MBC gitu ya. Ini penulisan saja gitu ya. MBC itu artinya besar busur BC gitu ya. Besar busur BC. Kalau di sini 30 derajat maka besar busur BC adalah 30. Seperti itu. Ini untuk penentuan pengukuran gitu ya. Jadi seperti itu. Ya, artinya kan berarti di sini mayor arcs-nya itu akan berbeda dengan yang minor arcs-nya. Jadi seperti itu ya. Jadi ini. Kemudian ada beberapa istilah kaitannya dengan kekongruenan gitu ya. Jadi kalau ada sebuah lingkaran atau dua buah lingkaran gitu ya, yang kongruen gitu ya, dan di sini ada chord ya, chord seperti tadi ini adalah tali busur. Ketika ada chord tali busur di sini ada BC dan ini ada chord AC gitu ya. Itu dikatakan bukan AC tapi BC DE gitu ya. Dua chord dikatakan sama gitu ya atau dikatakan kongruen itu apabila ya ukurannya sama gitu ya. Kalau ukurannya atau panjangnya BC sama dengan DE, maka kita sebut bahwa BC dan DE itu adalah dua tali busur yang kongruen. Jadi itu. Kemudian ini juga muncul ada busur BC dan busur DE. Kalau ini juga ukurannya sama, itu juga bisa kita sebut bahwa dua
busur ini juga kongruen, gitu ya. Kemudian muncul juga kalau di sini ada dua buah lingkaran, di mana lingkaran itu mempunyai jari-jari yang sama panjang, maka dua lingkaran itu kita sebut dengan dua lingkaran yang kongruen, gitu ya. Cukup satu syarat, yaitu kalau lingkaran itu jari-jarinya sama atau radiusnya sama, maka dua lingkaran itu adalah kongruen. Beda dengan segitiga yang harus mempunyai syarat-syarat, gitu ya. Syarat-syarat ada sudut, sisi, dan sebagainya, gitu ya. Tapi kalau di dalam lingkaran cukup satu syarat, yaitu diameternya sama, itu pasti dua lingkaran itu adalah kongruen. Dan dampaknya nanti di sini akan muncul teorema-teorema. Tapi sebelum teorema, di sini ada postulat tentang penjumlahan dari busur. Kalau kita punya gini ya, ada sebuah lingkaran, gitu ya. Mohon maaf, ini harusnya pakai jangka, gitu ya. Nanti biar cepat ini ya. Jadi ini kalau misalnya di sini ada postulat, jika di sini ada AB, busur AB, dan di tengah-tengah di sini ada C, maka besar busur AB, gitu ya, besar busur AB itu sama dengan besar busur AB AC ditambah dengan besar sudut CB. Ya, jadi itu. Ini adalah postulat penjumlahan busur, penambahan busur. Ya, seperti itu. Nah, dari definisi ini muncul teorema-teorema. Contohnya salah satunya ini. Jika chord-nya kongruen, maka minor arts-nya juga kongruen. Bisa kita lihat di sini, gitu ya. Kalau tadi apa? Kongruen chord. Kalau chord-nya kongruen, gitu ya. Jadi di sini kalau chord-nya kongruen, maka di sini juga arts-nya juga kongruen. Tali busurnya kongruen, maka busurnya juga kongruen. Itu adalah teorema yang pertama. Tentu saja coba silakan, mungkin nanti bisa dicoba latih untuk dibuktikan. Nah, ini banyak itu ya teorema di lingkaran itu sampai 20 gitu ya. Tentu saja saudara tidak perlu membuktikan semuanya, tapi hanya logika-logika pembuktiannya saudara bisa memahami dan bisa memanfaatkan. Jadi seperti itu, gitu ya. Oke, jadi ini dan ini juga sama untuk yang selanjutnya, congruent circle adalah congruent minor arts have congruent chord, gitu ya. Jadi kebalikannya di sini, gitu ya. Jadi kalau busurnya kongruen, maka juga chordnya akan kongruen. Jadi seperti itu, gitu ya. Kemudian kalau di sini congruent circle, congruent chord, maka di sini equidistant from the center, gitu ya. Equidistant itu punya apa? Jarak yang sama dari pusat, gitu ya. Jadi seperti itu, gitu ya. Ya, dan seterusnya, gitu ya. Dan ini banyak sekali teoremanya di dalam lingkaran. Gitu saja kita tidak membahas satu persatu, tapi nanti silakan saudara bisa membaca, mempelajari, dan bisa untuk berlatih untuk bagaimana pembuktiannya, gitu ya. Nanti ini saya unggah, gitu ya, catatan ini saya unggah di Elena. Silakan dicermati, dan teorema-teorema ini nanti saudara bisa gunakan untuk membuktikan teorema-teorema berikutnya atau untuk memecahkan permasalahan, gitu ya. Ini tadi malam baru alumni mahasiswa saya, kakak kelas saudara, gitu ya, menginformasikan ke saya, Pak, saya berhasil memecahkan unsolved problem di dunia. Jadi ini kan ada di matematika itu ada permasalahan-permasalahan yang belum terpecahkan, gitu. Jadi seperti itu, ada daftarnya, gitu ya. Jadi silahkan saudara kalau menemukan daftarnya, saudara coba pecahkan. Itu ada banyak lembaga organisasi yang memberikan hadiah, gitu. Jadi hadiah bagi orang yang berhasil memecahkan permasalahan yang belum dipecahkan. Jadi seperti itu, gitu ya. Itu ada unsolvedproblem.org atau apa, gitu ya, dan menawarkan hadiah sekian $1.000 dan sebagainya, gitu ya. Memang ini mungkin bukan masalah finansialnya, tapi ya ini tentang kaitannya keilmuan, gitu ya. Ada permasalahan-permasalahan yang belum terpecahkan dan siapa tahu saudara yang bisa memecahkan. Tadi malam ada mahasiswa ya kakak kelas saudara, gitu ya, sudah lulus, sudah alumni, dia berhasil memecahkan itu dan minta saran, itu ya, langkahnya bagaimana, gitu. Jadi gitu ya. Jadi ini bisa untuk apa?
Suara saya bisa didengar dengan jelas ya? Bisa, Pak. Nah ya, oke. Ya, sambil mengecek Bisa, siapa tahu Pak. ini tidak ada. Ya kalau karena tadi pagi saya mengajar di UPI, gitu ya. Jadi ini bergantian ya. Ada dosen UPI yang mengajar Universitas Pendidikan Indonesia Bandung yang mengajar di UNES dan saya sebaliknya saya mengajar di UPI Bandung secara online dan ini juga tadi beberapa kali terputus gitu ya koneksi internetnya dan suaranya tidak terdengar. Oke, ya jadi seperti itu ya. Jadi ini teorema bisa digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada selanjutnya dan atau bisa memunculkan teorema-teorema baru gitu ya. Jadi saudara memunculkan ini teorema saya misalnya. Nah, itu bisa juga gitu ya. Jadi artinya siapapun bisa mengembangkan suatu teorema dengan dasar teorema yang ada sebelumnya atau saudara juga bisa memecahkan masalah berdasarkan atau menggunakan teorema-teorema yang sudah ada. Ini ada banyak gitu ya, sampai 20 gitu ya. Saya kira silakan saudara bisa membaca dan bisa mencoba untuk membuktikan dengan cara-cara yang sama seperti yang sudah pernah kita bahas, kita buktikan dan kita praktekkan bersama-sama gitu ya. Dan saudara juga bisa mencoba beberapa permasalahan-permasalahan, beberapa soal-soal untuk coba dipecahkan gitu ya. Salah satunya ini sebagai pancingan saya berikan, ini nanti juga saya unggah 2 permasalahan ini gitu ya. Jika diberikan ada busur AD dan BC, di mana panjang atau besar busur AD sama dengan besar busur BC gitu ya. AD, ini AD dan ini busur BC gitu ya. Ini sama dan diminta untuk membuktikan bahwa kalau kondisinya seperti ini, maka AB itu sejajar dengan CD gitu ya. Nah, ini permasalahan. Nah, permasalahannya coba kira-kira bagaimana pemecahannya gitu ya. Jadi seperti itu gitu ya. Atau mungkin barangkali sekarang ada yang berhasil memecahkan, coba silakan ditulis dan saudara bisa sampaikan di share tampilannya di tunjukkan. Jadi seperti itu. Silakan itu ya. Untuk yang kedua diberikan PA adalah tangan to a circle O gitu ya. Lingkaran yang ya ini sudah saya gambarkan ya. Jadi mungkin ada permasalahan yang tidak muncul gambarnya, berarti saudara harus memecahkannya secara ya melalui dia mengilustrasikan dulu gitu ya. Tapi ini PA adalah tangan dari lingkaran O gitu ya. PA garis singgung gitu ya, garis singgung PA melalui titik A gitu ya, menyinggung A, lingkaran di titik A dan OA-nya 10 gitu ya. OA-nya 10 dan PA-nya 24. PA-nya 24. Kemudian diminta untuk mencari panjang dari PC gitu ya. Panjang dari PC itu berapa gitu ya. Ya nih gitu ya, panjang dari PC berapa? Nah, itu silakan. Jadi nanti coba gitu ya. Tentu saja tidak sekarang. Kalau saya menunggu silakan saudara kerjakan, ini nanti waktunya juga semakin lama gitu ya, dan apalagi tidak bagus juga gitu ya untuk Zoom terlalu lama itu saya kira juga tidak efektif gitu ya. Jadi ini saya jelaskan secara singkat, nanti saudara bisa beraktivitas secara offline gitu ya, jadi tidak harus online terus gitu ya. Jadi gitu. Ini sebagai gambaran. Nanti akan saya unggah di Elena gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi coba nanti 2 permasalahan ini coba dipecahkan gitu ya. Jadi seperti itu. Dan ini untuk yang ketiga ini sebagai contoh misalnya ada suatu pernyataan dan diminta untuk membuktikan, maka permasalahan seperti ini kita harus mengembalikan atau membawa ini ke dalam bentuk yang dapat diilustrasikan dengan jelas gitu ya. The perpendicular bisector of a chord contains the center of the circle. Jadi ada garis yang tegak lurus dengan tali busur gitu ya. Jadi kalau ada sebuah garis yang tegak lurus dengan tali busur gitu ya, tegak lurus dengan tali busur, pasti di sini nanti akan memuat ya. Jadi ketika di sini bisector dan di sini sama panjang, pasti nanti di sini akan melewati titik pusat lingkaran gitu ya. Jadi gambarannya seperti itu gitu ya. Ini permasalahan atau statement ini gitu ya. Dan ketika kita diminta untuk membuktikan, ya kita berikan contoh misalnya AB gitu ya. AB adalah chord tali busur dari lingkaran O gitu ya. Ini misalnya O.
Dan L adalah garis yang tegak lurus dengan AB dan ini bagi 2. Maka di sini akan kita buktikan bahwa O adalah titik yang terletak pada L, gitu ya. Jadi seperti itu, gitu ya. Ini belum tentu, gitu ya. Ini bisa jadi ini mungkin tidak sampai sini, gitu ya. Bisa jadi ya ini seperti itu, gitu ya. Jadi ini yang diminta untuk membuktikan bahwa ini adalah L kalau diperpanjang akan melewati O. Benar atau tidak? Jadi seperti itu, gitu ya. Ini akan kita buktikan. Langkahnya sama seperti sebelum-sebelumnya, tapi ini juga salah satu contoh, gitu ya. Dan saudara juga tidak harus baku kaku seperti ini, tidak harus, gitu ya. Saudara punya hak, punya kebebasan untuk berekspresi, menyelesaikan masalah dengan cara sendiri, asalkan sesuai dengan konsep dan teori yang ada, gitu ya. Dari apa yang diketahui di sini jelas bahwa L perpendicular bisector of AB ini sudah diketahui di dalam soal permasalahan. Kemudian OA sama dengan OB, itu juga karena definisi dari lingkaran. Tadi kita pertama kali membahas tentang definisi lingkaran. Kalau A dan B adalah bagian dari chord dan O adalah titik pusatnya, maka pasti, gitu ya, karena ini merupakan diameter jari-jari, OB dan OA itu sama. Ini definisi. Dan O pasti melalui L, gitu ya. Kenapa? Ini karena a point equidistant from point A and B belongs to the perpendicular bisector of AB. Ya, jadi kalau ada dua buah garis yang saling tegak lurus, gitu ya, jadi seperti ini, dan ini bisektor, dan ini panjangnya sama, maka setiap titik-titik yang ada di sini, gitu ya, setiap apapun titik yang ada di sini, ketika kita tarik ke, misalnya di sini ada AB, itu selalu panjangnya selalu sama, gitu ya, itu sudah pasti. Jadi kalau ambil titik di sini, ini pasti panjangnya sama dengan ini. Ambil di sini, kita tarik, itu selalu panjangnya sama, gitu ya. Jadi seperti itu. Ini adalah teorema 10 di materi tentang segitiga. Jadi kita menggunakan teorema sebelumnya untuk membuktikan di bab ini. Asalkan jangan sampai terbalik, gitu ya. Nanti apa yang sudah muncul duluan, gitu ya. Sebagai contoh itu kan antara garis dengan bidang itu kan muncul lebih dulu garis. Jadi kita bisa menggunakan teorema yang ada di bidang dengan menggunakan teorema-teorema yang ada di garis, gitu ya. Tapi jangan sampai terbalik dan berputar, gitu ya. Jadi seperti itu. Ini adalah konsep dari proses dari pembuktian yang ada di dalam geometri. Ya, kurang lebih saya kira seperti itu, gitu ya. Ini contoh yang pertama yang berkaitan dengan ini yang saya berikan adalah pembuktian, gitu ya. Yang saya kira juga saudara dari awal sampai hingga hari ini saudara sering menjumpai pembuktian, gitu ya, geometri. Ternyata bukan hanya kalkulus, gitu ya, saudara, kalkulus membuktikan, gitu ya, aljabar membuktikan, gitu ya, dan geometri membuktikan, gitu ya. Jadi ini kok apa seperti di pengadilan, gitu ya, membuktikan, gitu ya. Ya memang di sini harapannya mahasiswa matematika logikanya berjalan dan proses pembuktian itu, ya ini sebagai gambaran ya, ketika saya kebetulan tahun ini dan tahun sebelumnya, ini ada yang coret ini. Ya, tahun sebelumnya saya ini ya menjadi staf ahli untuk staf ahli rektor di bidang akademik. Jadi makanya kan beberapa kali saya kok pas perkuliahan nanti materinya saya nanti sore, gitu ya, karena pas harus ada tugas-tugas di universitas, gitu ya. Jadi saya menjadi staf ahli rektor untuk bidang akademik, jadi harus siap mendampingi Pak Rektor ketika hal-hal yang berkaitan dengan akademik bersama-sama Pak Wakil Rektor. Ya, kadang beberapa hal itu, beberapa permasalahan dan kondisi-kondisi dan kebijakan-kebijakan itu juga dipecahkan juga atas dasar ini ya. Jadi secara logika, gitu ya. Kadang logika-logika matematika itu bermain di situ, gitu ya. Oh, ini kalau kasusnya seperti ini, kondisi seperti ini, apa yang harus dilakukan? Mengumpulkan data yang diketahui apa, ini kan juga sama. Di sini kan given, apa yang diketahui, ini yang menjadi dasar. Saya harus menganalisis ini, apa yang diketahui, dan sebagainya, dan apa yang harus dilakukan, itu sering, gitu ya, sering kita sebagai orang matematika punya peran di situ, gitu ya, ketika hal-hal yang penting harus dipecahkan dan itu membutuhkan logika. Jadi artinya saudara belajar geometri tidak hanya sekedar bicara tentang lingkaran, segitiga, dan sebagainya, tapi
kita bisa menyelesaikan secara global permasalahan-permasalahan yang kita hadapi dengan menggunakan pola pikir matematis yang sudah diasah melalui ini gitu ya. Jadi kalkulus gitu ya, mungkin kalkulus sudah secara statistika juga sama gitu ya. Jadi kurang lebih itu gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar konten saja, tapi juga pola berpikir itu yang perlu kita perkuat gitu ya. Jadi seperti itu. Ya. Baik gitu ya. Saya kira seperti itu yang saya sampaikan saat ini. Kalau mungkin ada yang ingin disampaikan, ditanyakan atau ada yang ingin diusulkan, silahkan. Ya, silahkan saja dari yang mau menyampaikan. Dan sekali lagi saya mungkin tidak perlu berlama-lama dalam Zoom ini. Saya kira sudah terlalu lama ini ya. Jadi ini saya bilang tidak berlama-lama, tapi saya kira ini sudah terlalu lama karena efektif untuk Zoom atau pertemuan online itu perkuliahan secara online seperti ini efektif adalah 20 menit gitu. Jadi begitu. Bahkan 10 menit. Jadi hasil penelitian 10 menit itu waktu efektif. 5 menit berikutnya itu sudah mulai kurang konsentrasi, 5 menit berikutnya setelah 20 menit sudah tidak konsentrasi lagi dan seterusnya. Lagi sekarang bisa jadi mungkin ketika saya minta untuk mengaktifkan videonya bisa jadi mungkin ternyata sudah tidak ada orangnya, itu mungkin gitu ya. Jadi seperti itu, bukan berarti saya ini bukan karena tidak ada orangnya tapi hemat kuota. Jadi seperti itu mungkin gitu ya. Tapi ya itu makanya ada banyak faktor untuk perkuliahan Zoom, makanya saya juga kebetulan saya di universitas juga mengelola Elena gitu ya. Elena itu juga saya bertanggung jawab juga untuk pengembangannya dan pembelajaran daring di UNES gitu ya. Dan ini juga menjadi pertimbangan perkuliahan Zoom itu maksimal 30 menit gitu ya kalau edaran peraturan rektornya. Asalkan kesepakatan dosen dan mahasiswa bisa lebih dari 30 menit gitu ya. Dan efektif, kebetulan saya meneliti tentang pengembangan media gitu ya di UNES di matematika. Video itu juga efektif ketika saya membuat video misalnya waktunya 20 menit gitu ya. Itu kemungkinan besar ditonton sampai selesai besar. Tapi kalau videonya sampai 1 jam itu mungkin hanya 30 menit ditonton, 30 menit berikutnya sudah nggak dibuka. Jadi seperti itu gitu ya. Saya bisa memahami dan itu menjadi kajian penelitian saya gitu. Jadi artinya video saya capek-capek bikin mungkin sampai 2 jam, bisa jadi mungkin mahasiswa tidak menyimak sampai 2 jam. 15 menit sudah capek gitu ya misalnya. Itu bisa dipahami dan itu psikologi. Jadi seperti itu. Makanya efektif kadang saya bikin video atau Zoom meeting seperti ini ya terbatas waktunya. 20 menit sudah cukup. Lebih banyak diskusi dan saudara bisa beraktivitas secara offline. Itu akan lebih sehat saya kira. Kalau terlalu banyak nonton di laptop itu juga tidak sehat gitu ya. Ini bayangkan satu kuliah geometri 2 atau 3 SKS 2 jam online gitu ya. Nanti kuliah lagi kalkulus 3 jam online. Coba malamnya itu sudah matanya sudah capek itu bukan hanya mata tapi punggungnya sudah capek juga gitu. Jadi kurang sehat juga gitu. Jadi artinya saudara juga perlu beristirahat dan mengatur waktunya, ritmenya. Saudara juga boleh tadi mungkin saya ngomong terus tapi dalam 20 menit saudara matikan videonya kemudian jalan-jalan itu silahkan gitu ya. Menurut saya boleh gitu ya. Karena memang secara kesehatan 20 menit istirahat dan jalan-jalan mengalihkan pandangan dari layar itu lebih sehat. Jadi seperti itu gitu ya. Jadi saya kira tidak masalah buat saudara. Mungkin sambil saudara tiduran di kamar asalkan jangan diaktifkan videonya sedang tiduran terkena kamera gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ini sekaligus mungkin ini sharing saja ya. Katanya kebetulan saya mau meneliti tentang pembelajaran daring juga gitu ya. Itu ya dan kaitannya dengan kesehatan dan juga kaitannya dengan keefektifan praktis gitu ya. Kita perlu hidup tidak hanya efektif tapi praktis juga gitu ya. Jadi seperti itu. Kapan waktunya bekerja, kapan waktunya beristirahat. Saya selalu mengingatkan pada mahasiswa saya, termasuk saudara juga, akhir pekan Sabtu Minggu jangan pegang geometri. Gitu. Jadi seperti itu. Gitu ya. Jadi saya selalu pesan, lupakan mata kuliah geometri di akhir pekan. Jangan sampai saudara mengerjakan pembuktian teorema di geometri di akhir pekan. Itu jangan. Minggu jangan pegang buku geometri. Jadi seperti itu gitu ya. Tapi ketika sudah waktunya untuk belajar geometri, silahkan maksimalkan. Jadi seperti itu gitu ya. Dan saya kira juga saudara tidak perlu lembur-lembur ya. Saya kira mungkin coba pikirkan sampai dari awal semester sampai sekarang apakah pernah
lembur sampai jam 12 malam atau jam 1 malam untuk menyelesaikan soal geometri, mudah-mudahan tidak gitu. Jadi seperti itu gitu ya. Jadi kecuali kalau saudara memang niatnya mengerjakan dari jam 11 sampai jam 12. Jadi seperti itu gitu. Tapi yang dikerjakan dari jam 7 malam sampai jam 12 malam karena kuliah geometri saya kira tidak ada. Ya, jadi tapi bukan berarti langsung wah santai gitu ya, geometri santai, bukan seperti itu, tapi kita berpikir secara praktis dan efektif, efisien. Jadi seperti itu gitu ya. Itu prinsipnya gitu ya. Jadi itu sharing juga kaitannya dengan apa yang saya dapatkan di Jerman gitu ya. Jadi saya S3 di Jerman, di Jerman juga sama. Jam kerja jam 9 sampai jam 5 sore. Tidak ada orang kerja di sana pulang bawa laptop, itu enggak ada. Laptop ditinggal di kantor, selesai kerja ya sudah, enggak pegang pekerjaan. Jadi di rumah tidak pernah buka laptop, jawab email itu tidak pernah gitu ya. Tapi jam 9 pagi sampai jam 5 sore fokus kerja. Jadi seperti itu gitu ya. Jadi ya tuh. Jadi saya sering dimarahi gara-gara jam 5 sore saya masih ngetik di ruang saya. Jadi dulu saya sering dimarahin, ya dimarahin dalam tanda petik gitu ya, dimarahin karena saya terlalu berlebih waktu bekerjanya. Jadi seperti itu gitu ya. Jadi ya tapi harus efektif dan efisien. Jadi gitu ya. Baik itu malah ya artinya ini bukan kaitannya dengan geometri tapi ini mumpung ketemu gitu ya saya sampaikan gitu. Silakan kalau ada yang ingin disampaikan. Sebelum kita akhir ya, saya kira sudah cukup, ini sudah asar juga ya, jadi saya kira tidak. Silakan, siapa yang mau menyampaikan? Sudah jelas semuanya apa yang saya sampaikan tadi? Walaupun belum jelas, silakan nanti bisa ditanyakan lewat Elena, nanti saya siapkan forumnya. Dan juga mungkin kalau ada yang menghubungi saya langsung secara langsung melalui WA juga silahkan. Jadi seperti itu. Jadi oke, ada pertanyaan? Ada yang disampaikan? Sudah ada ya. Oke, sudah ada. Saya kira sudah cukup dan semoga sehat untuk semuanya ya, sehat dan sukses. Jaga kesehatan. Utamanya adalah jaga kesehatan gitu ya. Jadi perkuliahan ya kemarin Pak Mendikbud menyampaikan gitu ya, kesehatan itu penting tapi lost generations itu juga perlu diperhatikan gitu ya. Sama seperti ini kan banyak anak-anak yang tidak datang ke sekolah itu kan juga harus diperhatikan. Ini juga sama, saudara mahasiswa UNES tapi belum pernah datang ke kampus, tapi saya kira tidak masalah gitu ya. Jadi seperti itu, yang penting bisa berjalan dengan lancar semua perkuliahannya. Dan era revolusi industri 4.0 itu ya seperti ini. Jadi seperti itu gitu ya. Ini adalah percepatan dari era revolusi industri 4.0 di mana pembelajaran bisa secara jarak jauh dan sebagainya. Jadi ini adalah dunia saudara gitu ya. Jadi dunia saudara jadi berbeda dengan era saya waktu kuliah dan juga apalagi senior-senior saya. Jadi itu gitu ya. Baik, saya kira sudah cukup ya, tidak perlu lama-lama, dan semoga sehat selalu untuk semuanya dan sukses untuk semuanya gitu ya, dan jaga kesehatan, jaga kondisi dan tetap semangat untuk kuliah dan beraktivitas yang lainnya gitu ya. Dan silakan update info-info yang ada dari UNES di kampus gitu ya, kegiatan apa yang bisa diikuti, hal-hal yang positif silakan ikuti. Tidak hanya kegiatan akademik saja tapi non akademik juga silakan. Ada lomba PKM, program kreativitas mahasiswa. Sekarang hari ini sedang masanya presentasi di UGM gitu ya. Siapa pemenangnya nasional gitu. Jadi ada PKM, ada yang lainnya sebagainya. Baik, selamat siang semuanya dan sampai jumpa di lain kesempatan. Dan ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih.